Selamat bertemu dengan pelajar dan guru sekolah Sabat di mana saja saudara berada. Tayangan ini membahas pelajaran sekolah Sabat kuartal baru. Agen-agen pengharapan. Para misionaris Allah yang terkemuka dengan pelajaran sekolah Sabat yang pertama. Dengan judul untuk masa seperti ini. Rasul Paulus. Ayat tema kita terdapat di dalam buku Roma, pasal yang ke-15, ayat yang ke-17. Jadi, dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Yang menjadi pokok pikiran dalam pelajaran ini adalah Rasul Paulus memiliki pengaruh yang kuat bagi seluruh dunia pada zaman itu. Menyebarkan kekristenan melampaui batas-batas geografis bangsa Israel dan bangsa Yahudi. Kehidupan dan pelayanannya menjadi contoh bagi misi kita pada masa ini. Pada akhir abad ke-19, Gereja Masih Advent hari ke-7 telah melewati suatu proses yang sama ketika pekerjaan misi keluar negara Amerika Utara dimulai. Pada tahun 1874, Gereja Masih Advent hari ke-7 telah mengirim misionari luar negeri yang pertama, John Niven Andrews, ke Basel, negeri Swiss. Menyusul Ellen G. White ke Eropa dari tahun 1885 sampai 87 dan ke Australia tahun 1891 sampai 1900. Dengan demikian, telah diletakkan fondasi bagi misi internasional umat Advent pada masa ini yang telah bekerja di lebih dari 200 negara. Marilah kita pelajari latar belakang dari Rasul Paulus. Tidak dapat disangkal bahwa Rasul Paulus adalah seorang yang sangat berpengaruh dalam kitab Perjanjian Baru, selain Yesus sendiri. Ia telah membawa kabar baik tentang Yesus ke seluruh penjuru dunia pada masa itu. Paulus lahir di Tarsus, ibu kota Kilikia, Provinsi Roma. Daerah ini terkenal dengan kain serat bulu kambing yang sering kali digunakan untuk membuat tenda. Tidak mengherankan kalau pekerjaan tangan Paulus adalah membuat kemah. Pekerjaan tangan ini sangat membantu Paulus membiayai pekerjaan misionarisnya, sehingga tidak dibebani kepada anggota-anggota jemaat. Buku Talmud memberikan instruksi kepada orang tua untuk mengajarkan anak-anak mereka paling sedikit satu pekerjaan tangan atau trade, kalau mereka tidak kehendaki anak mereka jadi pencuri. Apakah rahasia Rasul Paulus, seorang misionaris yang luar biasa? Kita baca di dalam Filipi 3 ayat 4 hingga 8. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya.
Kata pengenalan berasal dari kata genosko, bahasa Greka, yang berarti mengalami. Rahasia keberhasilan Rasul Paulus dalam tugasnya adalah karena ia mengalami hubungan dengan Yesus dalam kuasa kebangkitan dan persekutuan dalam penderitaannya. Marilah kita pelajari tentang puji Tuhan untuk putaran kembali atau U-turn yang kita boleh baca di dalam Kisah pasal yang ke-22 mulai ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-8. Saul, penganiaya penganut Yesus, dalam perjalanan dari Yerusalem ke Damsyik dikonfrontasi muka dengan Yesus sendiri. Karena pengalaman itu, terjadi putaran kembali dalam pemikiran, profesi, bahkan kehidupannya. Ada 3 pengalaman dalam kehidupan Saul yang dapat disimak. Pertama, bagaimana cemerlang seorang nampak bagi orang lain sekarang ini. Setiap orang mempunyai sisi gelap. Mengapa? Karena kita semua orang berdosa. Yang kedua, apapun sudah dibuat dalam masa gelap, kita tetap mempunyai harapan. Dan yang ketiga, walaupun masa lampau kurang menyenangkan, kita dapat mulai lembaran baru dengan Tuhan. Kalau sebelumnya perjalanan hidup seorang berlawanan arah dengan Tuhan, puji Tuhan bahwa ada putaran kembali atau U-turn yang memungkinkan kita berjalan searah dengan Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah mereka memulai lembaran baru dalam hidup kita saat ini? Kita membutuhkan pengalaman konfrontasi oleh Yesus yang serupa. Yesus merubah Saul, memberi nama yang baru baginya, bahkan membuat ia ciptaan baru. Puji Tuhan bahwa belum terlambat untuk membuat apa yang benar. Paulus tidak memerlukan keterangan yang dalam mengenai teologi sebelum ia menyerahkan dirinya kepada Yesus. Ketika itu, ia menyerahkan dirinya kepada Tuhan sambil bertanya, Tuhan, apa yang harus aku perbuat? Nah, seorang lawan Yesus yang berapi-api kini menjadi seorang hambanya yang rendah hati dan lemah lembut. Berikut kita akan pelajari tentang tugas pekerjaan yang harus cocok dengan syarat pekerjaan. Untuk misi Tuhan, Paulus yang dipilih Tuhan paling cocok. Mengapa? Karena job description fits the job prescription. Walaupun